Perpisahan rumah tangga kadang menyisakan kesedihan yang sangat dalam bagi pasangan yang telah merajut cinta begitu lama. Hal itu yang mungkin dirasakan komedian Kiwil saat ini. Perpisahan dengan Rohimah, istri pertama, bisa jadi perpisahan yang mengulik perasaan Kiwil begitu dalam. Betapa tidak, 22 tahun mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami istri, Rohimah lah sosok teman hidup yang setia menemani Kiwil dari awal mulai merintis karir di panggung hiburan sampai saat ini. Jasanya tidak hanya sebagai istri, namun juga sebagai teman hidup yang selalu memberikan banyak dukungan dan doa untuk Kiwil. Hal itulah yang membuat Kiwil tak ingin perpisahannya dengan Rohimah dihiasi konflik atau perseteruan. Meski dengan berat hati melepaskan wanita yang pertama kali mengisi relung hatinya itu, Kiwil tetap harus berbesar hati menerima perpisahan itu. Maka seperti inilah romansa kemesraan Kiwil dan Rohimah yang masih terlihat saat keduanya sama-sama hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Mungkinkah Kiwil masih menyimpan kenangan indah tentang masa-masa indah dan sulit bersama Rohimah hingga membuatnya sulit tidur? Jadi kalau masalah mental itu tuh biasa lah. Jadi sesuatu itu jangan dibikin ribet, dipermudah saja. Karena Rohimah juga pengen dipermudah, ya gue juga mau permudah. Jadi nggak ada konflik, nggak ada ini, pengennya menikahnya baik, pisahnya juga baik. Ini masakan jengkol nih. Wah iya, jengkol masakan ya yang ini. Karena apa ya, 22 tahun ya. 22 tahun itu bukan suatu hal yang sebentar. Banyak kenangan, banyak cerita, banyak kisah di 22 tahun ini yang Kiwil merintis menjadi seorang selebritis tuh ya berkat doa beliau, dukungan beliau, support beliau gitu loh. Ya makanya saya tidak pernah menolak apa yang disanggakan kepada beliau, kepada saya. Jadi apa ya, ya itulah kira-kira. Jadi berat, sangat berat gitu loh. Bahkan sudah beberapa hari ini tidur gue sampai malam banget. Insya Allah kalau saya sempet, kalau memang saya ada tenaganya, kalau memang saya sehat, insya Allah saya masakin. Kandasnya perjalanan rumah tangga Kiwil dan Rohimah setelah 22 tahun itu memang sebuah kenyataan yang mengejutkan. Betapa tidak, Rohimah yang awalnya tidak bergeming lantaran Kiwil menikah dengan Meggy Wulandari sebagai istri keduanya. Namun kesabaran seorang Rohimah sama halnya dengan perempuan pada umumnya yang memiliki batasan. Hatinya pun kian remuk hingga kesabaran pun habis. Rohimah pun akhirnya menggugat cerai Kiwil pada bulan Desember 2020 lalu. Lantaran tak sanggup lagi harus menemani Kiwil menjalani kehidupan berpoligami. Hampir semuanya sih ya, semua anak-anak gue begitu aja, bagaimana? Kalau gue kan pihak laki-laki. Kalau kita nggak kasih makin ribet. Semua pun gue harapin dari Rohimah, gue harapin bisa ini lagi, bisa berlapang dada. Dari Meggy juga bisa berlapang dada. Dari Eva, kemudian dari Fenty juga bisa berlapang dada. Pada dasarnya semuanya bukan gue yang ini gitu, bukan gue yang bermasalah. Poligami ini nggak gampang, tidak semudah orang berbicara karena itu prakteknya berat. Ya makanya kalau misalnya mereka mau balik lagi atau ini, ya seperti hal sekarang ini, ya gue digugat, maka penggugat itu dia mau nggak lo gitu. Kalau gue sih orangnya nyantai-nyantai. Pak balik lagi, oke. Ayah balik lagi, oke. Pak balik lagi, oke. Dia balik lagi, oke. Saya mengutarakan yang sejujurnya memang tidak mau dipoligami. Dan itu dibenarkan semua sama Bang Kiwil. Alhamdulillah. Dari kemarin juga udah lega. Saya ini orangnya hanya ingin tenang. Saya orangnya hanya ingin yang baik-baik aja.
gitu. Tidak mau semuanya dipersulit atau dibikin ribet atau dibikin rumit, nggak mau. Insya Allah karena kita juga udah janji sama keluarga, terutama Bang Kiwil janji sama orang tua saya pun juga janji sama keluarga besar Bang Kiwil, kita tidak ada permusuhan, tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan, kita semuanya baik-baik aja demi anak-anak, karena anak-anak nanti kan butuh dua keluarga yang harus nyatu gitu kan. Kalau ada apa-apa kan pasti ayahnya ada, pasti bundanya ada gitu. Kita hanya ingin bercerai ini masing-masing bisa bersikap dewasa aja, gitu aja sih. Alhamdulillah menjelaskan ke anak-anak, ya pokoknya memang bunda sama ayah bercerai, bisa, tapinya kita tetap kasih sayang buat anak-anak utuh. Kalau anak-anak butuh ayahnya ya insya Allah, kalau memang ayahnya ada tidak ada kesibukan ya dia welcome. Saya pun juga sama seperti itu, kan anak-anak semuanya masih sama saya. Dan ayahnya juga kadang-kadang nelpon, kadang-kadang pulang gitu kan untuk anak-anak. Kini perceraian Kiwil dan Rohimah tinggal menanti ketuk palu hakim sebagai bukti resmi dan sahnya perpisahan mereka yang akan diputuskan pada 10 Maret mendatang. Meskipun begitu, Kiwil dan Rohimah ingin perpisahan mereka bisa berjalan dengan baik. Namun sayang, ketika ditanya soal cinta dan rindu, benarkah cinta dan rindu Rohimah kepada Kiwil sudah tiada? Dan benarkah Rohimah pun ingin menghapus memori indah bersama Kiwil dengan cara menjual rumah yang penuh dengan sejuta kenangan itu? Biasa aja sih di rumah, kalau dia datang ya dia ngobrol sama anak-anak ya aku paling nanya doang dari mana gitu. Terus udah makan apa belum gitu aja. Menyiapkan minum ya anak-anak aja sih gitu. Cuma nawarin doang udah makan apa belum. Udah ngobrolnya ya searah masalah ini aja, masalah anak, masalah rumah aja udah. Kalau masalah pribadi udah masing-masing urusan Bang Kiwil ya Bang Kiwil, saya mas saya. Kalau untuk rindu, untuk cinta, saya sudah tidak ada. Karena kita kan 22 tahun menikah, nggak mungkin saya menutup sayang saya begitu aja, enggak. Tapi kalau untuk rindu, untuk cinta sudah tidak ada. Dia tidak mau meributkan harta gono gini, karena Bang Kiwil orangnya juga nggak mau mempersulit saya. Saya pun juga tidak mau mempersulit Bang Kiwil. Jadi kata Bang Kiwil, silakan bunda urus semuanya. Selama bunda bisa menjaga silakan, selama bunda bisa mengelola silakan. Kabarnya mau jual rumah, bener nggak sih? Iya benar. Karena gini, itu rumah kan terlalu besar. Saya pun juga di situ banyak kenangan saya sama Bang Kiwil. Ya mungkin dengan saya jual rumah, saya pindah yang lebih kecil, mungkin saya akan kenang-kenangan itu tidak terbesit di pikiran saya, gitu aja. Mungkin seminggu ke depan baru kerasa lah gitu ya, karena memang sekarang ini kan masih di rumah, main ke rumah gitu, masih nginep gitu loh. Mungkin besok udah nggak serumah lagi ya baru kerasa lah. Kan gue udah bilang jomblo tuh nggak ada dalam garis turunan gue tuh gak ada lah gitu loh. Jadi minimal kalau gue bilang kalau gue sendiri ya masih banyak lah yang siap antri gitu. Tinggal mungkin sekarang gue seleksi. Yang pasti rahasia lah. Ada beberapa sih tinggal ininya aja lah, tinggal ke anak-anak aja. Jadi biar anak-anak juga tahu bahwa bapaknya adalah seorang apa ya? Yang pasti gue nggak khawatir.